Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke channel Ngaji Rasa, berbagi yang sudah mengerti, mencari yang belum dipahami. Pada video kali ini kita akan membahas soal PAI untuk materi SKI. Langsung ke pembahasan soal nomor pertama. Setelah terjadi perang Yamamah melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab, banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Sehingga Umar ibnu Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di berbagai media seperti pelepah kurma, tulang unta, dan lain-lain. Metode dakwah yang dimaksud di atas adalah: A. Metode dakwah bil lisan. B. Metode dakwah bit tadwin. C. Metode dakwah bil hal. D. Metode dakwah bil yad. Atau E. Metode uswatun hasanah. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawaban yang tepat adalah B. Metode dakwah bit tadwin. Nah, untuk metode dakwah Khalifah Abu Bakar itu sering keluar soal seperti ini. Mari kita bahas satu persatu. Metode dakwah pada masa Khalifah Abu Bakar. Yang pertama ada metode dakwah bil lisan, yaitu pidato Abu Bakar. Setelah Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pengganti Rasulullah, Khalifah Abu Bakar menyampaikan pidatonya, yaitu ini merupakan dakwah bil lisan atau mauidhah hasanah. Kemudian metode dakwah yang kedua yaitu metode dakwah bit tadwin. Ini sesuai dengan soal, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di berbagai media. Kemudian metode dakwah yang ketiga yaitu metode dakwah bil yad, yaitu dengan tangan, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai seorang khalifah. Kemudian metode dakwah bil hal yaitu dengan membentuk kelembagaan ketatanegaraan. Yang kelima yaitu metode uswatun hasanah, berupa keteladanan, karena kita tahu bahwa Khalifah Abu Bakar yaitu seorang yang sangat santun, penyabar, rendah hati. Ini merupakan metode uswatun hasanah. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Pada masa ini kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Islam berhasil menaklukkan dua negara adidaya saat itu, yaitu Persia dan Romawi, di bawah kekhalifahan A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, atau E. Dinasti Bani Umayyah. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab. Islam pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab itu mengalami perluasan wilayah. Satu sisi ini merupakan sisi positif karena Islam berkembang seiring perkembangan wilayah Islam. Namun ada sisi negatifnya, yaitu di kalangan para bangsawan Arab saat itu timbul kasta sosial ekonomi, ya. Para bangsawan memiliki kasta ekonomi atas dan masyarakat biasa kasta ekonomi bawah, sehingga di sini menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab ada salah satu keberanian dalam berijtihad, keberanian intelektual, sehingga kemudian memunculkan dua madhab, yaitu madhab Ahlul Ra'yi yang berpusat di Baghdad, kemudian yang kedua madhab Ahlul Hadis yang berpusat di Madinah. Nah, sahabat Umar ibnu Khattab ini menjadi imam Ahlul Ra'yi yang dikembangkan oleh madhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian kalau madhab Ahlul Hadis ini berkiblat pada putranya Umar ibnu Khattab, yaitu Abdullah.
Ini dikembangkan oleh Imam Malik. Lanjut ke pembahasan soal nomor yang ketiga. Khalifah yang pertama kali melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan ibadah haji. Selain itu, pada masa ini juga dibentuk angkatan laut yang kuat serta mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf. Siapakah khalifah yang memiliki jasa-jasa tersebut? A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, atau E. Bani Umayyah. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu sahabat Khalifah Utsman bin Affan. Ini perlu diingat ya, khalifah yang pertama kali melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah Khalifah Utsman bin Affan. Dan khalifah pertama yang membentuk angkatan laut, serta kemudian jasanya yang paling besar adalah mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf, sehingga dikenal dengan Mushaf Utsmani. Lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam telah sampai Sungai Efrat, Tigris, dan Amudarya, bahkan sampai ke Indus, sehingga banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau hadis oleh masyarakat yang bukan dari kalangan bangsa Arab. Untuk itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu atau qawaid nahwiyah. Siapakah sahabat yang diperintahkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib? A. Zaid bin Sabit, B. Tolha bin Ubaidillah, C. Amr bin Ash, D. Zubair bin Aisyah, atau E. Abu al-Aswad ad-Duali. Siapa? Jawaban yang tepat adalah E, yaitu Abu Aswad ad-Duali. Inilah sahabat yang diperintahkan oleh sahabat Ali untuk mengarang atau menulis pokok-pokok ilmu nahwu yang kemudian berkembang dan diajarkan di pondok-pondok pesantren sampai sekarang. Ini asal muasalnya yaitu karena kekhawatiran sahabat Ali seiring berkembangnya Islam, kemudian orang-orang masyarakat dari kalangan non-Arab mulai timbul kesalahan dalam membaca teks-teks Arab dan hadis, sehingga kemudian disusunlah kitab-kitab tentang qawaid nahwiyah. Lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi tahkim karena adanya penentangan dari gubernur Syam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahkim adalah pengangkatan hakam atau juru runding untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa agar tidak terjadi pertumpahan darah. Berikut adalah juru runding sebagai wakil dari pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. A. Abdullah bin Abbas dan Amr bin Ash, B. Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin Ash, C. Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Abbas, D. Amr bin Ash dan Abdullah bin Abbas, dan E. Amr bin Ash dan Abu Musa al-Asy'ari. Ingat ya, urutannya wakil pihak Ali terlebih dahulu, baru kemudian pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka yang betul jawabannya adalah B, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin Ash. Pada awalnya Ali itu akan memilih Abdullah bin Abbas sebagai juru rundingnya pihak Ali bin Abi Thalib. Namun kemudian para orang-orang Khawarij memilih Abu Musa al-Asy'ari, dan karena mayoritas pendukung Ali saat itu lebih condong ke Abu Musa al-Asy'ari, akhirnya yang menjadi wakil juru runding pihak Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amr bin Ash. Isi dari tahkim awalnya sepakat ya
untuk memundurkan dua pemimpin, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Tapi saat mengumumkan hasil tahkim, Abu Musa diminta untuk menyampaikan terlebih dahulu hasil dari tahkim, dan ketika Abu Musa memundurkan sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai seorang pemimpin, giliran Amr bin As, di situ Amr bin As setuju memundurkan Ali bin Abi Thalib dan kemudian mengangkat Muawiyah sebagai pemimpin baru. Inilah dari sini semula kemudian timbul golongan-golongan seperti Khawarij, Murji'ah, kemudian Mu'tazilah dan golongan-golongan yang lain yang dibahas dalam teologi Islam. Demikian pembahasan soal SKI, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk sedekah subscribe dan silakan tekan tombol lonceng agar mendapat pemberitahuan video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.